Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya sendiri atas nama Sri Wulandari dan ditemani oleh teman saya di sebelah kanan saya atas nama Fitri Aulia. Berdirinya kami di sini yakni untuk mempresentasikan hasil praktikum kami dengan judul materi sistem koloid. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. Saya bertindak sebagai pembaca materi 1 dan 3. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia. Saya sebagai pembaca materi 2 dan 4. Di video ini kita akan membahas koloid. Yang pertama yaitu tentang perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. 1. Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Koloid itu merupakan salah satu jenis dari sistem dispersi. Jadi, sistem dispersi itu bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Apa itu sistem dispersi? Sistem dispersi merupakan sistem yang mengandung 2 komponen, yaitu komponen pertama adalah zat terdispersi, sedangkan komponen kedua adalah zat pendispersi. Apa bedanya terdispersi dengan pendispersi? Contoh yang paling gampang itu ada pada larutan. Larutan itu pasti mengandung komponen yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Contohnya, larutan gula. Gula adalah zat yang terlarut dalam air, sedangkan air itu yang pelarutnya. Air yang melarutkan. Jadi, zat terdispersi itu yang terlarut dan zat pendispersi itu adalah pelarutnya. Apa bedanya larutan, koloid, dan suspensi? Contoh dari larutan adalah larutan gula dalam air. Jadi, gula pasir itu dimasukkan ke air, lalu diaduk sampai larutan hingga gulanya tidak kelihatan dan menjadi larutan yang warnanya jernih. Kemudian, susu dimasukkan ke air, lalu diaduk sampai susunya larut, maka larutannya akan menjadi warna putih. Kalau suspensi pasir dimasukkan ke air dan diaduk, akan ada endapan partikel pasir di bawahnya. Perbedaannya, kalau koloid dalam hal ini, susu di bawahnya tidak ada endapan, karena susu itu larut dalam air membentuk koloid, jadi tidak ada endapan di bawahnya. Tapi kalau suspensi, pasir dimasukkan ke air lalu diaduk, tetap ada endapan pasir di bawahnya. Jadi, itu adalah perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Perbedaan berikutnya, larutan itu sifatnya homogen. Jadi, homogen maksudnya adalah larutan gula yang tampak jernih. Partikel-partikel dari gula tidak akan kelihatan, bahkan jika menggunakan mikroskop ultra. Partikel gula itu tidak akan terlihat karena dia terlarut atau terdispersi secara molekuler di dalam air. Kalau koloid, ketika susu dicampur dengan air, penampakannya hanya warna putih. Kita tidak bisa membedakan yang mana partikel susu dan partikel air, tapi heterogen kalau diamati dengan mikroskop ultra, maka terlihat jika partikel susu dan air itu sebenarnya terpisah. Sedangkan kalau suspensi, tanpa perlu menggunakan mikroskop ultra, kita tetap dapat melihat partikel-partikel atau serbuk-serbuk pasir itu di dalam campuran pasir dengan air. Perbedaan berikutnya, larutan adalah diameter atau dimensi partikel-partikel, yang mana partikel zat yang terdispersi atau zat yang terlarut itu kurang dari 1 nanometer. Sedangkan koloid diameternya atau dimensi partikelnya antara 1 sampai 100 nanometer. Dan kalau suspensi ini diameter atau dimensi partikelnya itu lebih besar dari 100 nanometer. Berikutnya, larutan itu satu fase, jadi tidak ada fase terlarut sama pelarut. Kalau koloid itu 2 fase dan suspensi itu juga 2 fase, kemudian larutan itu stabil, koloid itu pada umumnya stabil. Jadi ada koloid yang stabil dan ada koloid yang tidak stabil. Apa maksud stabil dan tidak stabil? Stabil itu tidak mudah mengendap, kalau tidak stabil itu artinya mudah mengendap. Sedangkan suspensi tidak stabil, contoh, karena campuran pasir dan air ini mengendap. Jadi sifatnya tidak stabil. Larutan tidak dapat disaring. Sudah jelas karena contoh,
kita tidak bisa menyaring larutan gula untuk mendapatkan butiran gulanya karena sudah habis terlarut dengan air. Bahkan, jika menggunakan penyaring ultra sekalipun, tidak akan bisa memisahkan gula dengan air. Kalau koloid tidak dapat disaring dengan penyaring biasa, tapi dapat disaring dengan penyaring ultra, sedangkan suspensi ini dapat disaring dengan penyaring biasa. 2. Jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya, koloid dapat dibedakan menjadi 8 macam. Yang pertama adalah koloid dengan fase terdispersi gas dan fase pendispersi cair. Kalau koloid dengan fase terdispersi gas dan koloid dengan fase pendispersi cair, dibacanya koloid gas dalam cair. Misalkan lagi, kalau koloid dengan fase terdispersi cair dan koloid dengan fase pendispersi padat, maka bacanya adalah koloid cair dalam padat. Yang pertama, koloid gas dalam cair ini namanya adalah buih atau busa cair. Di sini cair boleh ditulis, boleh juga tidak. Kenapa begitu? Karena nanti di bawah ada yang buih atau busa padat. Jadi tujuannya untuk membedakan antara buih atau busa cair dengan buih atau busa padat. Tapi kalau tanpa keterangan apa-apa, itu berarti buih atau busa cair. Contoh dari buih atau busa cair ini adalah buih atau busa sabun dan krim kocok. Jadi, buih atau busa sabun ini terdispersinya apa? Yaitu gas. Karena gelembung-gelembung sabun itu terdispersi dalam cairan sabun. Yang kedua adalah koloid gas dalam padat. Ini namanya adalah buih atau busa padat. Contohnya karet busa, batu apung, styrofoam. Dalam karet busa, batu apung dan styrofoam itu terdapat rongga-rongga yang mengandung udara di dalam zat padat. Karena karet busa, batu apung, dan styrofoam ini bentuknya zat padat tapi ada rongga di dalamnya. Itu adalah koloid gas dalam padat. Yang ketiga, koloid cair dalam gas. Ini namanya adalah aerosol. Aerosol dalam kurung cair. Kenapa? Karena nanti di bawah ada aerosol padat. Contoh dari aerosol cair adalah kabut, awan, dan parfum. Kabut itu kan seperti titik-titik air yang terdispersi dalam udara, dalam gas. Jadi cair terdispersi dalam gas, awan pun juga, demikian juga parfum. Yang keempat, koloid cair dalam cair. Jadi fase terdispersinya cair dan fase pendispersinya juga cair. Itu namanya adalah emulsi dalam kurung cair karena nanti ada yang namanya emulsi padat. Contoh dari emulsi itu susu, santan, dan minyak ikan. Jadi, susu, santan, dan minyak ikan itu merupakan sistem koloid jenis emulsi cair dalam cair. Cairnya apa? Fase minyak terdispersi dalam fase akhir. Nah, jadi fase terdispersinya cair dalam hal ini minyak aja. Pendispersinya juga cair dalam hal ini air. Yang kelima, cair dalam padat. Nama lainnya adalah emulsi padat. Contohnya adalah jeli dan mutiara. Maksudnya adalah jeli dan mutiara yang bisa dimakan. Jeli itu fase terdispersinya cair dan fase pendispersinya padat, yaitu serbuk atau serat-serat jeli atau mutiara tersebut. Yang keenam adalah padat dalam gas. Ini namanya aerosol padat. Contohnya asap dan debu. Asap dan debu itu kan ada partikel-partikel padatnya yang terdispersi dalam udara dalam fase gas. Yang ketujuh adalah koloid padat dalam cair. Ini namanya adalah sol atau sol cair. Contohnya tinta, cat, dan darah. Tinta dan cat memiliki zat pewarna yang padat, jadi terdispersi dalam cairan, bisa minyak atau air. Sedangkan darah itu fase terdispersinya ya sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan lain sebagainya. Fase pendispersinya cairan atau cairan plasma darah itu. Yang terakhir adalah koloid padat dalam padat. Ini namanya adalah sol padat. Contohnya, gelas berwarna, intan hitam. Jadi, fase terdispersi itu seperti zat yang terlarut dan fase pendispersi itu zat yang melarutkan. Bisa kita ambil kesimpulan. Koloid kalau dari namanya terbagi menjadi 4 jenis,
buih atau busa, aerosol, emulsi, dan sol. Buih atau busa itu koloid dengan fase terdispersinya gas. Jadi kalau dilihat di sini, nomor 1 dan nomor 2 dengan fase terdispersinya gas. Keduanya merupakan buih atau busa. Yang membedakan di sini buih atau busa cair dan buih atau busa padat tergantung fase pendispersinya. Yang kedua, aerosol. Aerosol ini koloid dengan fase pendispersi gas. Di sini kalau dilihat nomor 3 dan nomor 6 bahasa pendispersinya sama-sama gas. Ada aerosol cair sama aerosol padat tergantung dari fase terdispersinya. Yang ketiga, emulsi. Emulsi ini merupakan koloid dengan fase terdispersi cair dan fase pendispersi bukan gas. Coba dilihat nomor 4 sama 5 ini kan fase terdispersinya cair. Fase pendispersinya bukan gas, karena kalau cair dalam gas namanya aerosol, bukan emulsi. Dan yang terakhir adalah sol. Sol ini koloid dengan fase terdispersi padat dengan fase pendispersi bukan gas. Jadi fase pendispersinya bisa cair atau padat, seperti nomor 7 sama nomor 8. 3. Sifat-sifat koloid. Pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid tersebut. Contoh, syarat lampu mobil di daerah berkabut, adanya warna pelangi. Kedua, gerak Brown. Apa itu gerak Brown? Gerak Brown adalah gerakan zigzag partikel koloid karena adanya tumbukan antar partikel koloid. Gerak Brown menyebabkan partikel-partikel koloid menjadi stabil atau tidak mengendap. Contoh, gerak partikel debu. Ketiga, adsorbi. Jadi, adsorbi ini adalah penyerapan ion, yaitu molekul pada permukaan koloid. Contoh, penggunaan deodoran pada ketiak, penyembuhan sakit perut dengan serbuk karbon atau norit. Keempat, elektroforesis, yaitu pergerakan partikel dan koloid yang bermuatan karena pengaruh medan listrik. Contoh, penggunaan alat cotrel pada cerobong asap pabrik. Kelima, koagulasi, pengendapan atau penggumpalan. Kengap mengendap karena adanya pemanasan dan juga karena adanya penambahan elektrolit yang muatannya berlawanan. Contoh, pembentukan delta di sungai, penjernihan air dengan tawas, penggumpalan darah. Keenam, dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid dari partikel-partikel pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contoh, proses cuci darah dengan alat dialisator. 7. Koloid pelindung, yaitu koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Contoh, pembuatan es krim menggunakan gelatin untuk mencegah pembuatan kristal yang besar. 4. Pembuatan sistem koloid. Proses pembuatan koloid sendiri biasanya dibagi menjadi dua, yaitu kondensasi dan dispersi. Kondensasi. Kondensasi merupakan proses pembuatan koloid larutan yang dalam prosesnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu secara fisika dan secara kimia. Secara fisika, prosesnya dilakukan dengan mengubah pelarut. Sementara secara kimia, melibatkan beberapa reaksi kimia seperti reaksi redoks, reduksi, dan oksidasi, reaksi hidrolisis, dan reaksi substitusi atau reaksi dekomposisi rangkap. Dispersi. Dispersi adalah kebalikan dari kondensasi. Artinya, ini merupakan proses pembuatan koloid dari suspensi. Proses ini mengubah partikel koloid yang besar menjadi partikel yang lebih kecil. Dalam proses pembuatan koloid dengan teknik dispersi, dibedakan menjadi 3 proses, yakni 1. Mekanik. Pembuatan koloid secara mekanik biasa dilakukan dengan cara menggerus atau menumbuk agar partikel koloid jadi mengecil. Setelah itu ditambahkan medium zat cair panas. Misalnya seperti sol belerang yang dibuat dengan cara menggerus serbuk belerang dengan zat inert, mirip gula pasir, lalu dicampurkan dengan air. Peptisasi. Cara ini biasanya dilakukan dengan menambahkan ion yang satu jenis dengan suatu endapan. Misalnya agar-agar yang dipeptisasi oleh air, karet dipeptisasi oleh bensin, lalu nitroselulosa dipeptisasi oleh asetan, dan yang lainnya.
Busur berdia atau beredik, prinsip cara ini adalah dengan mengalirkan arus dengan tegangan tinggi pada dua buah elektroda. Elektroda ini merupakan logam dan harus dicelupkan pada air. Awalnya atom-atom logam akan terlempar ke dalam air. Setelah itu, atom-atom tersebut akan mengalami kondensasi dan menjadi partikel koloid. Dengan kata lain, cara ini adalah gabungan dari cara kondensasi dan cara dispersi. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.